Kita mulai dari nama dulu deh. Namanya siapa? Nama aku Tayana Rani. Mic kamu agak putus-putus. Oh ya, Ya. bentar, matiin kali ini ya. Kok nggak bisa matiin noise pressure ya? Bentar, sebentar. Nggak ini ya. Bentar. Bentar aku apa ya? Hmm, Kalau sekarang masih putus-putus gak? Halo? Yuk. Halo? Oke. I'm back. Masih masih patah-patah nggak? Udah nggak? Nah, Ini oke. kita ngobrolnya aman aja, santai aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang di luar dari interview paling aku cut nanti. Oke. Tuh, jangan ini banget. Takutnya kamu merasa terlalu pressured. Jadi Enggak kok, aman, aman. aman ya. Kabar. Tadi namanya siapa? Nama aku Atayana Rani Lista Dewi. Kamu umurnya berapa? Umur aku 22 tahun. Eh, Berarti kamu ini udah lama ya main game FPS atau game in Iya, general? betul. Kira-kira Aku mulai main FPS tahun 2022. 2022. Lumayan lama ya sampai sekarang berarti. Iya. Karena kamu udah banyak experience tentang gaming nih. Di dunia gaming sendiri itu kan seringkali pakai bahasa Inggris ya. Bahasa asing pun Iya, juga ada. Tapi yang paling general apalagi kita di Asia lebih banyak pakai bahasa pakai Inggris bahasa kan. Inggris. Nah, aku ada beberapa pertanyaan buat kamu. Kamu lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris interview? Kalau misalnya buat lebih serius, lebih nyaman pakai bahasa Indonesia sih, mungkin karena daily-nya kan pakai bahasa Indonesia. Tapi, eee, sebenarnya pakai bahasa Inggris juga nggak terlalu masalah, cuma kadang mungkin ada pelafalan orang yang nggak jelas atau mungkin kalimatnya terbalik-balik, jadi kayak bikin kita bingung juga kan. Betul. Sedangkan, game FPS yang kumainin kan yang mikir, jadi kayak agak agak ribet sih kalau misalnya harus mikir dia ngomong apa sama apa yang kita lakuin gitu. Ya, benar. Berarti untuk hari ini kita interview pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Boleh. Pertama-tama aku mau nanya tentang latar belakang eh, permainan kamu sendiri sama bahasa nih. Dan yang pertama itu, bisakah kamu ceritain pengalaman kamu dengan game FPS dan gimana sih, ya gimana saat kamu mulai main gamenya? Kalau mulai gamenya itu karena diajak temen ya dulu, kayak, "Ayo yuk main game ini yuk, ayo gas." Nah makin sini tuh kayak aku mulai tertarik sama kompetitif di Valorant, terus, sampai tahun 2024 kemarin aku akhirnya masih tetap di Valorant, sampai udah menang beberapa kali turnamen juga, udah sempet, berpengalaman juga kayak ada tim di luar yang base-nya dari luar negeri, dari Singapura. Itu kita daily-nya pakai bahasa Inggris dan sampai sekarang aku udah pindah ke Delta Force. Mungkin kalau misalnya buat main sama random gitu biasanya pakai bahasa Inggris sih, karena kan ada yang dari Thailand, ada yang dari Filipina, Vietnam, atau dari manapun itu. Oh, berarti karena Ya banyak bahasa ini ya, iya, foreigner gitu ya. betul.
Ada lagi? Itu aja. Kalau gitu sesering apa kamu pakai bahasa Inggris saat kamu main game FPS ini? Tiap main kalau sama orang random pasti pakai bahasa Inggris. Orang random yang dimaksud tuh kayak misal pas lagi nge-queue sendiri, itu pakai bahasa Inggris pasti, karena kita nggak tahu dia orang Indo atau orang luar, ya biar kita juga saling ngerti dia ngomong berarti kayak apa yang mau kita lakuin, jatuhnya seperti komunikasi dalam game, apa yang akan kita lakukan di game itu, ya kita berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Oh, Karena kecuali kalau yang udah kenal kayak misal, kayak aku main sama kamu atau main sama siapa itu pakai bahasa Indonesia. berarti kalau yang dia dikenal dan tahu dia orang Indonesia, lebih nyamannya pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke. Ketiga nih, masih dalam latar belakang. Dalam situasi apa sih biasanya kamu pakai bahasa Inggris selama bermain game? Walaupun misalkan kamu sama temen atau misalkan sama kalau kamu lagi solo queue gitu, kadang-kadang masih ada pakai bahasa Inggris nggak kayak gitu? Ada, kadang kadang ketika aku main sama temenku atau main sama cowokku juga kayak apa, mungkin karena udah refleks kali ya, udah refleks kalau kita lagi main Valo kayak kayak misal One HP ya atau Lesson Hookah atau sejenisnya gitu, Oh, berarti lebih ke call outs ya? lebih ke call out-nya betul. Hmm, oke. Nah, sekarang abis dari latar belakang, aku sekarang ke tema kepercayaan diri kamu dalam berbicara. Oke. Pertanyaan pertama, gimana perasaan kamu secara umum tentang ngomong bahasa Inggris saat main FPS? Kalau sejauh ini sih, mungkin kalau dari aku pakai bahasa Inggris untuk ngobrol saat in-game atau memberikan informasi masih ya normal-normal aja sih. Jadi kayak semuanya berjalan lancar, nggak nggak terlalu apa, mungkin mungkin ada beberapa hal yang aku salah ngomong atau apa, tapi mereka juga ngerti dan ya semuanya berjalan dengan baik sih untungnya. Eh, Berarti kamu cukup pede dan ya udah ngomong aja gitu ya bahasa Inggris kalau Iya, lagi main. Oke. betul. Terus kalau misalkan dibandingin nih sama lingkungan formal kayak kelas atau kamu lagi presentasi di kelas, seberapa percaya diri kamu kalau lagi ngomong bahasa Inggris? Sama nggak Kalau di percaya diri kamu pas kamu main game sama kayak lingkungan formal? nggak sama sih karena mungkin faktor ada topik yang lain gitu. Jadi kayak gimana ya ngomongnya, kayak misal, kayak kita dikasih tugas sama dosen atau guru untuk storytelling, Mm. ya mungkin karena mungkin buat orang-orang kayak aku ya yang bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu lancar juga, jadi agak sedikit gugup, kayak sebenarnya tuh kita udah tahu mau ngomong apa, tapi lebih ke apa, penyampaiannya masih agak kurang gitu. Apalagi kayak ada beberapa kata yang, eee, harusnya nggak dibaca atau yang dibaca maksudnya beberapa huruf, sorry. Oh, jadi lebih eh, kurang percaya diri kalau misalkan masih di lingkungan formal ya, Iya, karena mungkin gimana nih, karena bisa ngeliat secara langsung atau misalkan sama teman-teman kampus kenal satu sama lain. Sedangkan kalau main game mungkin random jadi nggak akan pernah ketemu lagi gitu ya. iya. Terus Gitu. lebih ke cuek aja sih Cuek kalau ya sama kalau main random. game. Gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang kecemasan berbicara atau enggak speaking anxiety in general ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa gugup atau cemas pas harus ngomong bahasa Inggris saat main FPS? Gimana sih pengalaman itu pas kamu, kalau misalkan kamu pernah cemas atau gugup? Kalau rasa cemas atau gugup sih enggak, cuma kadang tuh bingung. Jadi kan tadi aku bilang aku pernah ada di tim yang Singapore base, jadi Hmm, base-nya ada di Singapura, base kita semua pakai bahasa Inggris, kadang tuh, eee, mungkin ini
terjadi di aku aja ya, kadang tuh Iya. ada orang Singapura yang dia tuh emang fasih bahasa Inggrisnya, tapi justru karena terlalu cepet ngomongnya jadi akunya nggak nangkep kadang. Oh, kadang nggak nangkep tapi kalau bisa karena cepet aja ya? Iya, karena terlalu cepet, Oke. kayak agak suka salah dengar juga emang. Berarti kalau dengan kamu sendiri untuk yang berbicara, itu kamu aman. Tapi kalau untuk eh, nangkep orang lain itu yang masih ini Iya, ya. betul. Oke. Nah, kedua, sebenarnya kamu kan tadi bilang nggak pernah cemas atau gugup ya. Cuma aku cuma Iya, mau nanya aja kalau misalkan awal-awal kamu main nih, kamu pernah nggak ngerasa cemas? Awal banget pas baru banget masuk ke dalam dunia pergamingan. kalau pas pertama sih dibilang cemas enggak ya, tapi lebih ke apa, suka overthinking aja kayak, apalagi kita kan main game yang orang-orang tuh ngertinya game itu buat cowok, sedangkan Hmm. kita sendiri takut kayak ya mungkin aku juga udah sering ngerasain kayak, "Girls, go back to kitchen," or something lah gitu. Lebih takut ke apa, harassment yang kayak gitunya aja sih, bukan takut ngomongnya, takut salah ngomong atau gimana. Oh, berarti kamu merasa kecemasan atau kegugupan itu bukan dari skill bahasa Inggris kamu sendiri, cuma dari gimana orang nanggepin kamu ya, apalagi sebagai perempuan di dunia gaming yang dimana kebanyakan laki-laki gitu ya, male dominated. Iya. Oke, itu sih sering banget ya, toxic, Iya, udah kacau komunitasnya. komunitas kacau. Eh, terus kalau misalkan kamu nih, kamu kan tadi bilang kadang itu sempet nggak nangkep misalkan apa yang teammate kamu bilangin, terus ada Mhm. kesalahpahaman kan, ada kesalahan lah gitu, dan terus ada jadi hening gitu atau misalkan komunikasi jadi nggak lancar di satu tim, atau reaksi negatif itu mempengaruhi kamu nggak dalam kamu kayak misalkan nih ada yang ngomong ke kamu terus negatif ke kamunya karena ada kesalahpahaman itu, kamu jadi nggak mau ngomong lagi bahasa Inggris atau kamu akan tetap coba supaya paham? Ya ah biarin lah, atau kayak kamu akan benerin gitu? Kalau aku sih, aku bakal benerin sih, biar nggak ada salah paham kan aku bakal cari tahu, aku bakal perbaikin. Kayak apa, kalau misal ada terjadi kesalahpahaman karena komunikasi itu, kayak tanya apa yang salah gitu kan, mana yang salah. Jadi ya, even cuma bisa ngetik karena apa, biar paham dia juga ngomong apa, biar sama-sama paham, tapi ujungnya kita juga udah menyelesaikan masalah itu, gitu. Jadi lebih mending tetap ngomong walaupun salah, misalkan cara penyampaiannya salah atau merekanya kurang ngerti kitanya, kamu tetap akan bersedia untuk mereka jadi Iya, paham gitu ya? Oke. Pertanyaan ini mengenai interaksi sosial dan pengalaman gender ya. Yang kamu bilang tadi ini kan gaming itu male dominated banget ya. Kita betul. sebagai cewek pasti ada interaksi atau kayak experience lain yang dirasakan sama cowok. Jadi pertanyaan pertama itu, gimana interaksi kamu dengan pemain lain mempengaruhi kepercayaan diri atau kecemasan kamu saat berbicara bahasa Inggris? Tadi gimana maksudnya? Eh, kayak interaksi kamu sama pemain lain itu mempengaruhi kepercayaan diri kamu nggak? Kalau misalkan kamu ngomong bahasa Inggris sebagai cewek, kayak orang baru nih. Kamu misalkan di Mmm, dalam Valorant kan tadi. Kamu tahu mhm. kamu cewek sendiri nih. Terus empat-empatnya cowok nih. Nah, kamu gimana kayak ngomong nggak ya atau kayak ya udah cuek ngomong aja. Oh, kalau aku tetap bakal ngomong sih, karena kan mau nggak mau harus tetap kasih info Hmm, dan ya tetap harus ngebangun percaya diri
Walau walau agak susah tapi kalau kemarin sih teman-temanku pada ngerti ya untungnya kalau misalnya aku ngomong. Oke. Jadi teammateku ngerti ngerti juga kan kayak aku ada kendala kayak agak susah ngomong Inggris, jadi mereka bantu. Cuman kalau misalnya ngomong soal in game kayak apa yang bakal dilakuin, itu tuh ngerti. Oke. Jadi makanya sejauh ini sih aman-aman aja kayak kendala nggak pedenya sih kayaknya nggak pernah sih kalau kayak gitu. Berarti sebenarnya nggak ada masalah ya di percaya diri untuk ngobrol. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih aku tanya, menurut kamu, kamu ngerasa nggak sih bahwa gender kamu ini mempengaruhi cara kamu berkomunikasi dalam bahasa Inggris selama kamu main sebagai perempuan Enggak gitu? enggak kok, Enggak ya? nggak ada perbedaan, Jadi nggak ngaruh sama sekali. kan ada nih orang-orang bilang, misalkan cewek itu kalau ngomong jangan kasar segala macam gitu-gitu. Banyak E juga sih orang kayak cewek yang kayak karena gue cewek nih, gue harus ngomongnya kayak gini walaupun dalam. Berarti kamu nggak setuju kan ya? iya enggak, aku Kayak sih lebih ke ekspres aja. cuek aja ya, kayak ekspresiin aja diri sendiri mau kayak gimana, asal nggak ngerugiin orang lain kayaknya nggak apa-apa deh. Betul. Bentar ya aku lagi nulis. Oke, santai santai. Oke. Nah, menurut aku sih kamu nih bener-bener kayak pemain yang udah main aja gitu ya. Mau kamu perempuan segala macem, kamu tetap main, nggak mikir Iya, tentang apapun itu yang orang bilang ke kamu. Tapi pernah nggak sih kamu ngalamin kayak ketidaknyamanan atau penilaian orang ataupun pelecehan terkait suara kamu, gender kamu atau penggunaan bahasa Inggris kamu? mmm, kalau dalam penggunaan bahasa Inggris nggak pernah sih, lebih ke apa, rasa apa, lebih ke apa namanya, yang kita semua rasain aja pas di game tersebut aja. Jadi Berarti kayak termasuk harassment bahasa gitu ya? Inggris nggak 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 menghalangi kendala itu, tetapi emang kadang tuh kita sebagai perempuan kayak pasti, eee, gender sebelah tuh pasti ini juga, apa namanya, kayak pasti ada rasa kayak, "Cewek nih nggak bisa," gitu loh. Nah, itu aja Jadi sih. merasa kayak lebih direndahkan gitu ya? Iya Berarti masuknya ke itu buat kamu nggak nyaman berarti kan? iya, Lebih ke ini sih ya, pelecehan karena kita cewek aja gitu ya? betul. Ke arah gender aja. Oke. Terus karena itu terjadi, itu mempengaruhi kamu nggak? Kayak misalkan setelah kamu dibuat nggak nyaman, apa yang Eee, mempengaruhi kamu? jujur, itu jadi bikin aku males main sih, dan lebih berpikir untuk, ya udahlah kayaknya emang nggak perlu orang-orang kayak gitu, orang-orang toksik atau mungkin yang pemikirannya belum bisa seterbuka itu, soal antara gender perempuan dan laki-laki. Jadi, ya aku lebih milih menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu, gitu Hmm. aja. Itu nggak membuat kamu untuk stop bermain gitu kan? Enggak, cuma ngejauhin Cuma lingkungannya aja. ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dampak bermain game sama kamu belajar bahasa Inggris. Kan Oke, kamu kalau aku boleh tahu first language kamu apa? Bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Indonesia. Berarti bahasa Inggris masuknya ke second language ya? Mmm, iya, Second. Nah, gimana sih dengan cara apa game FPS membantu kamu berlatih atau meningkatkan kemampuan bicara bahasa Inggris kamu selama kamu main dari 2002 itu sampai sekarang?
Kalau kalau aku sih itu berpengaruh banget ya, kayak dari rasa pede yang timbul karena bermain game. Awalnya awalnya mungkin pemalu ya, karena masih awal-awal, tapi semakin sini makin makin pede gitu, ngomong aja gitu kan. Seolah-olah tuh kayak game ini tuh memberikan kita kewajiban untuk ngomong bahasa Inggris, terus juga apa, saling bertukar pikiran menggunakan bahasa Inggris, itu bagus banget sih, menurutku ya. Hmm, interesting. Oke. Kalau gitu menurut kamu, paparan berulang terhadap bahasa Inggris melalui game ngubah tingkat kecemasan kamu nggak dari waktu ke waktu? Kan kamu bilang tadi kamu, eee, awalnya malu kan, malu untuk Iya berbicara. Tapi sekarang udah menurun ya, kayak tingkat iya udah kecemasan jadi lebih pede? lebih pede, betul. Oke. Ada reason lain nggak yang menurut kamu kenapa bisa ningkatin kecemasan tadi? Selain selain kayak kamu merasa tuh kamu terdorong untuk harus communicate di dalam game. Rasa kecemasan lain, Enggak, kayak hal yang membuat kamu tuh mikir kalau kenapa kamu harus ngomong gitu. Tadi kan kamu pas awal bilang, game ini membuat kamu kayak terdorong untuk emang harus kom saja jadi makanya kamu lama-lama pede untuk berbicara iya. kan. Ada, alasan lain? Dari game itu aku juga nemu ini sih, banyak teman-teman baru dari luar negeri, dari Thailand atau dari Filipina dan lain-lain, itu kayak mempermudah banget. Jadi kayak misal, aku interaksi sama orang baru nih, ternyata dia orang Thailand, terus kayak kita Mhm. komunikasi pakai bahasa Inggris, terus dari situ kayak kita akrab, jadi 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 teman deket gitu, jadi ngerasa deket. Mmm. Jadi dapat dapat temen juga ya, temen berbahasa Inggris internationally gitu. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin bahasa Inggris in general ya, secara keseluruhan, gimana sih main game ini dalam jangka panjang mempengaruhi sikap kamu secara keseluruhan terhadap berbicara bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggris yang kamu pelajari dalam game mempengaruhi di luar game? Menurutku enggak ya, karena kan konteksnya beda. Kalau di game kita memberikan info menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya di kehidupan atau di real life kan nggak sama sama yang di game. Jadi Mmm, sudah mhm mhm. pasti jauh berbeda. Oke. Berarti bahasa Inggris yang kamu pakai untuk bahasa eh, bahasa bahasa Inggris yang kamu pakai in game itu kurang, apa ya, ngasih kamu knowledge untuk berbicara bahasa Inggris di luar game gitu ya? Karena Iya, berbeda konteks sama sekali? Atau mmm, mungkin ada, atau mungkin nggak ada ada? sih kayak mungkin kayak aku juga tahu hal-hal baru, kayak, dulu tuh bahasa Inggrisku tuh nggak terlalu banyak ngerti, ini artinya apa ini artinya apa. Ya ada beberapa tambahan kosakata baru aja dari game itu. Bukan beberapa sih, banyak kosakata-kosakata baru kayak misal corner atau di elbow itu kan biasanya tuh elbow tuh yang dimaksud tuh ruangan-ruangan yang berbentuk siku gitu ya. Mhm mhm. Nah itu baru tahu gitu aja. Itu Oh, kita bisa nyebut itu elbow atau sejenisnya. Mungkin itu yang bisa dibawa ke real life kali ya? iya iya, betul betul. Nah, kita udah mulai di bagian terakhir nih. Bagian terakhir itu cuma reflection aja sih. Oke. Ketika ketika kamu merefleksikan kepercayaan diri kamu dalam berbicara bahasa Inggris, sebelum dan sesudah bertahun-tahun bermain game, perbedaan apa yang kamu perhatiin? Saat kamu awal banget, misalkan vocabulary kamu, kepercayaan diri kamu, sampai sekarang. Bedanya tuh apa? Bedanya bedanya ini sih, bentar ini nggak masuk ya kayak kalau percaya diri gitu? Masuk masuk. Ah, bedanya ini sih kalau dulu kan aku pemalu banget.
Aku orangnya pemalu, soft spoken, biasanya kayak, ya mungkin kita semua tahu kalau game ini bikin kita jadi berbicara yang kurang pantas atau sejenisnya. Mhm. Jadi ya dulu dulu aku pemalu banget. Sekarang udah mulai pede, kayak bener-bener udah nggak terlalu peduli nih orang mau ngomong apa, ini orang mau ngomong apa. Dari game FPS ini juga, dari game ini, aku juga jadi punya pemikiran sendiri, kayak, eee, aku juga berusaha terus buat bikin positive vibes atau yang lain. Jadi kayak kita maaf, jadi aku kayak muter 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 otak juga, kayak biar ini game biar jadi positif gimana ya gitu vibes-nya. Jadi kayak orang, nggak harus marah-marah terus di game ini. Kadang aku mikir kayak gitu sih. Tapi kayak seru-seru aja, aku suka kayak gitu. Biar lebih enjoyable juga ya, karena nggak seru ya kalau kita main toxic terus. Iya, Tapi ketoksikan itu nggak nggak membuat kamu ikutan toxic kan? Karena yang kamu bilang tadi lebih mau cari positive vibes-nya kan? iya, tapi kadang emang agak keceplosan dikit sih itu dampak negatifnya bermain game. Tapi udah mulai usaha aku kurangin. Oke. Kayak semua orang gitu ya kalau main game pasti ada sisi toksiknya. Karena game kompetitif kan biasanya kayak FPS. Iya, Nah, kita ada di pertanyaan terakhir. apa Pertanyaan tuh? terakhir, apakah ada hal lain yang kamu pengen bagiin ke aku tentang pengalaman kamu pakai bahasa Inggris saat main game? Yang belum kamu ceritain atau udah semua? Pengalaman apa aja? Menarik, yang positif, yang negatif, yang biasa aja. Apa ya? Jujur jujur nggak tahu. Oh, berarti sama aja kayak yang Sama tadi ya. iya, Yang tadi yang tentang toxic, yang tentang apa Singapura mungkin bisa cerita tentang gimana gimana kamu masuk ke tim Singapura itu? kalau aku masuk tim Singapura itu karena ini sih, kemarin karena skill. Jadi kayak mereka tahu bahasa Inggrisku nggak terlalu oke, tapi mereka butuh as a player, maksudnya butuh tenaga aku, jadi ya mereka mau ngerekrut aku. Jadi even bahasa Inggris mungkin ngomongnya kayak masih agak terbata-bata, bisa ya lumayan lamalah connect-nya. Cuman, eee, dulu tuh waktu di tim yang Singapura itu, coach-nya tuh jadi dia tuh even ngomong pakai bahasa Inggris dia juga nerangin pakai gambar. Jadi, Oh, aku masih tetep dapet nangkep coach-nya itu ngomong apa. Even aku nggak terlalu bisa ngomongnya karena masih terlalu, apa namanya, terlalu gugup dikit kali ya karena masih awal-awal waktu itu. Tapi semakin sini makin aman-aman aja sih. Kayak so interesting. Jadi kamu ya, jago banget ya. Sampai oke. dibutuhkan tenaga tenaga kerja seorang seorang sepupu. Iya, Iya. oke. That's it then for the interview. Anything Yeay. else? Do you have any comments atau any feedback tentang apa yang kamu pikirin tentang cewek-cewek di dalam FPS atau game ini? Adakah Deh, kata-kata? ya mungkin lebih ke ini kali ya, nggak semua cewek itu beban. Nah itu, asli. Kata-kata buat yang toxic-toxic buat cewek apa nih? Yang apa gimana? Oh buat orang-orang yang toksik ke cewek, Ya, atau yang memandang rendah perempuan di dalam gaming. ya bentar, aku jujur bentar aku mikir dulu. Boleh, boleh. Ini kali ya, "Bro jangan jangan pandang cewek tuh sebelah mata." Kayak belum tentu cewek itu selemah itu, anjay, belum tentu cewek tuh selemah itu. Nah itu dia. Karena menurut kamu ini juga kan perempuan tuh punya apa sih? Apa tuh bahasanya? Punya kemampuan.
kemampuan dan juga kayak kebebasan yang sama di dalam Iya game ini sama laki-laki kan. iya, perempuan Tapi juga punya ya, hak yang sama buat hal itu ya, jadi ya jangan gitu lah, Bro. gila-gila kata-kata hari ininya ya. Boleh, Kata-kata boleh. harian. Oh, Eh, that's it then. Thank you, Bubu. oke. Kita interview ini 30 menit. Kalau Buset. nggak kerasa ya, nggak kerasa. Eh, nggak berasa asli. Coba, maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau membuat kamu tidak nyaman. Nggak kok, aman. Cuma sorry ya kalau agak lemot, emang itu minusnya. Tidak lemot. This is a good interview and good Aku information. aku tuh kayak apa